Komunikasi publik dalam sistem pelayanan kebidanan. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi publik. Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam organisasi atau di luar organisasi secara tatap muka maupun melalui media. Nah, yang kedua, tujuan dari komunikasi publik. Yang pertama yaitu memberikan informasi kepada sejumlah orang, menjalin hubungan antar organisasi, dan memberikan penerangan, menghibur, dan memberikan penghormatan. Kemudian yang ketiga adalah hambatan komunikasi publik. Dalam hambatan ini ada 4 jenis, yaitu hambatan personal, kultural, fisik, dan lingkungan. Hambatan personal terjadi pada peserta komunikasi, meliputi emosi, prasangka, bias, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang hambatan kultural, ini mencakup mengenai bahasa dan keyakinan para audiens dan penyuluhnya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu hambatan fisik, mencakup panggilan telepon, jarak antar individu, dan radio. Yang keempat yaitu hambatan lingkungan. Hambatan ini mencakup tingkat aktivitas kenyamanan dan gangguan waktu. Yang selanjutnya yaitu strategi komunikasi publik. Strategi komunikasi merupakan metode atau langkah yang diambil untuk keberhasilan proses penyampaian pesan oleh seorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, perilaku, baik secara lisan maupun media. Nah, komponen yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi komunikasi ini antara lain menganalisis sasaran komunikasi, mengenali di mana kita memberikan komunikasi, dan kepada siapa kita. Nah, dalam video kali ini akan menyajikan mengenai komunikasi publik tentang penyuluhan imunisasi dasar lengkap di Posyandu yang berada di Kecamatan Jetis. Selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini sebelumnya udah pada kenal sama saya belum? Belum. Oh ya, baik. Perkenalkan, saya Bidan Isna dari Puskesmas Jetis. Ini saya di sini ditugaskan untuk memberikan imunisasi dasar lengkap. Nah, jadi nanti tujuannya kenapa kok diberikan penyuluhan ini, agar ibu-ibu bisa mengerti apa itu pentingnya imunisasi. Nah, kita mulai aja ya. Nah, ini saya bagikan leafletnya, nanti bisa dibaca sambil menyimak penjelasan dari saya ya. Nah, ibu-ibu sudah mengerti belum apa itu imunisasi? Belum. Nah, jadi imunisasi itu adalah pemberian vaksin yang bertujuan untuk menambahkan kekebalan tubuh pada anak dan bayi. Seperti itu. Kemudian untuk tujuan imunisasi yaitu meningkatkan daya tahan tubuh anak dan mencegah timbulnya jenis penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Selain itu, tujuan dari imunisasi yaitu untuk menurunkan jumlah kematian di Indonesia ini. Nah, kemudian untuk sasaran imunisasi nanti yang paling utama adalah bayi usia 0 sampai 12 bulan. Selain itu juga nanti bisa untuk anak-anak sekolah dasar itu akan mendapatkan imunisasi ulang atau imunisasi booster. Nah, seperti itu. Kemudian untuk tempat pelaksanaan imunisasi nanti ibu-ibu bisa mengunjungi Posyandu, Puskesmas, klinik bersalin, atau di tempat bidan praktek itu juga bisa. Nah, jadi untuk penyakit yang dapat dicegah dari imunisasi itu ada 7, seperti yang ada di leaflet itu bisa dibaca ya. Jadi ada penyakit hepatitis B, penyakit TBC, difteri, campak, tetanus, dan polio. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama dari polio dulu. Jadi penyakit polio itu disebabkan karena virus. Nah, ini sangat mudah menular melalui air liur. Nah, tanda-tanda awalnya anak mengalami demam dan batuk. Nah, setelah itu 2 hari kemudian leher anak akan menjadi kaku. Nah, setelah itu pada
pada hari berikutnya salah satu kaki maupun lengannya itu akan merasakan lemas atau lumpuh. Nah, walaupun ini dapat sembuh, tapi akan menyebabkan cacat seumur hidup. Kelumpuhan ini juga dapat terjadi pada otot pernapasan sehingga anak sulit bernafas. Nah, ini penyakitnya memang tidak bisa diobati, namun penyakit ini bisa diatasi atau bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, untuk penyakit yang kedua yaitu TBC. TBC itu disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini bisa menular melalui pernapasan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu penyakit campak. Penyakit ini seringkali mewabah ya. Jadi penyebabnya adalah virus Morbilli, menyerang selaput lendir dan kulit. Kemudian untuk ciri-cirinya adalah anak demam 3-5 hari. Nah, kemudian akan timbul kemerah-merahan dari belakang telinga, menjalar ke leher, muka, dahi, dada, dan ke seluruh tubuh. Kemudian komplikasi yang dapat timbul akibat penyakit ini adalah radang otak dan radang paru-paru. Kemudian yang keempat adalah penyakit difteri. Penyakit ini juga sangat menular disebabkan karena Corynebacterium diphtheri. Ini menyerang pada mukosa dengan ciri-ciri demam tinggi. Pada hari kelima anak terlihat sakit berat, lehernya itu juga akan membesar. Nah, kemudian selama berkembang, kuman juga menghasilkan racun yang sangat berbahaya yang akan menyerang jantung. Nah, ini penyakitnya sangat berbahaya sekali. Jadi pada hari ke-14 anak itu sakit, anak itu bisa mati mendadak. Seperti itu ya. Kemudian yang kelima ada pertusis atau yang biasa disebut dengan batu kerjan. Ini penyakitnya disebabkan oleh Bordetella pertussis yang menyerang anak-anak kira-kira selama 100 hari. Nah, ini bisa diawali dengan batuk pilek yang biasa berlangsung sekitar 7-14 hari. Ini biasanya diikuti dengan batuk yang sangat khas. Satu tarikan napas biasanya diikuti dengan 20-40 kali batuk. Seperti itu. Nah, ini penyakitnya jika tidak diobati, ini dapat mengakibatkan radang paru-paru sehingga anak batuk darah dan juga dapat terjadi kerusakan otak. Sehingga ini akan menyebabkan kejang, pingsan, bahkan terjadi kematian. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tetanus. Tetanus ini disebabkan oleh Clostridium tetani yang dapat bertahan hidup bertahun-tahun di tanah yang lembab pada tubuh hewan dan manusia. Nah, penyakit ini menyerang semua usia dengan gejalanya kejang, otot muka mengeras, dan di telinga di leher seperti ini juga akan mengeras. Yang kemudian yaitu adalah yang terakhir penyakit hepatitis. Ciri-ciri utamanya yaitu akan mengalami muntah dan mual. Kadang-kadang warna kuning pada kulit itu juga merupakan tanda-tanda dari hepatitis. Nah, penyakit ini berlangsung secara menaun dan akan menyebabkan kanker hati di kemudian hari. Jadi itu tadi ya 7 penyakit yang bisa dicegah dengan adanya imunisasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis imunisasi dasar. Jadi jenis-jenis imunisasi dasar itu ada 5. 5 itu apa saja? Ada polio, DPT, BCG, campak, DPT, dan hepatitis B. Ini kita juga akan membahas satu persatu. Jadi yang pertama itu ada polio. Polio ini akan menimbulkan kekebalan terhadap penyakit poliomyelitis. Diberikan dengan cara diteteskan di mulut itu biasanya. Nah, nanti efek sampingnya, imunisasi polio tidak mempunyai efek samping, namun kadang anak bisa menderita diare setelah mendapatkan imunisasi polio. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu imunisasi BCG, Bacillus calmette burine. Ini akan menimbulkan kekebalan terhadap penyakit TBC. TBC itu tadi tuberkulosis, ya, seperti itu. Nah, ini biasanya diberikan di lengan atas. Nah, untuk efek sampingnya 1 minggu setelah imunisasi akan terjadi kemerahan dan pembengkakan kecil pada daerah suntikan. Ini menimbulkan bekas dan kadang-kadang bernanah seperti bisul. Namun ini dapat sembuh dengan sendirinya. Jarang dijumpai efek samping lain akibat imunisasi BCG. Namun juga dapat terjadi pembengkakan pada kelenjar getah bening yang akan sembuh sendiri di daerah ketiak ataupun leher.
Nah, untuk yang selanjutnya yaitu imunisasi campak. Imunisasi campak akan menimbulkan kekebalan terhadap penyakit campak. Diberikan melalui penyuntikan di bagian lengan atas juga. Nah, untuk efek sampingnya dapat menyebabkan diare, ras, atau yang disebut dengan kemerahan, lalu ada radang selaput mata. Anak juga mungkin akan demam selama 4-10 hari. Itu. Kemudian yang keempat adalah imunisasi DPT, difteri, pertusis, dan tetanus. Seperti namanya tadi, jadi imunisasi DPT itu akan mencegah anak dari penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Nah, untuk efek sampingnya kebanyakan anak akan demam setelah mendapatkan imunisasi DPT. Namun demam itu akan turun setelah 1-2 hari dari penyuntikan tadi. Nah, untuk keadaan ini tidak berbahaya dan akan sembuh dengan sendirinya jika demam tinggi diberikan obat penurun panas. Nah, kemudian yang terakhir adalah imunisasi hepatitis B. Seperti namanya, hepatitis B. Jadi ini akan mencegah bayi dari penyakit hepatitis B. Biasanya ini dilakukan penyuntikan di area paha ataupun di lengan atas. Nah, setelah penyuntikan ini biasanya tidak terjadi efek samping yang serius. Nah, kemudian adalah untuk jadwal imunisasi. Jadwal imunisasi itu kan tadi diberikan dari usia 0 sampai 24 bulan. Nah, untuk yang pertama, setelah bayi dilahirkan itu akan langsung diberikan imunisasi hepatitis B0. Nah, untuk usia 1 bulan itu akan diberikan imunisasi BCG dan polio. Kemudian akan diberikan imunisasi secara 3 kali berturut-turut, itu ada DPT, HB, HIV, dan polio. Itu akan diberikan pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Nah, kemudian untuk yang usia 9 bulan itu akan diberikan imunisasi campak. Nah, untuk yang 18 bulan nanti ada diulangi kembali DPT, HB, HIV. Nah, untuk usia yang 24 bulan itu akan diberikan campak lagi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada waktu di mana bayi tidak diperbolehkan diberikan imunisasi. Nah, itu tidak boleh diberikannya ketika bayi sedang demam tinggi, kejang, ataupun mual-mual. Jadi yang paling intinya adalah ketika bayi demam itu tidak boleh diberikan imunisasi karena itu akan mempengaruhi kesehatan bayi. Nah, untuk selanjutnya yaitu perawatan setelah imunisasi. Perawatan setelah imunisasi itu ketika habis diimunisasi itu kan pasti akan ada bekas di area yang diberikan imunisasi tadi. Nah, itu tidak usah diberikan obat atau apapun, itu akan bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, jadi itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Kita review sebentar. Tadi imunisasi apa ya Ibu-Ibu? Suntik apa? Kekebalan pada Oh ya, tujuannya untuk apa Ibu-Ibu? cegah berbagai penyakit. Penyakitnya apa aja? Waduh, lupa saya tadi. Ada 7 ya, coba disebutkan. TBC, difteri, tetanus, campak, polio. Oh ya. Kemudian untuk imunisasi dasarnya tadi ada 5 apa saja? Imunisasi BCG, polio, hepatitis B, DPT, dan campak. Oh ya. Jadi tadi imunisasinya dilakukan dari 0 sampai 24 bulan ya. Di usia 1 bulan diberikan imunisasi apa Ibu-Ibu? Hepatitis B. Oh ya. Nah, jadi itu tadi. Kemudian keadaan yang tidak diperbolehkan untuk imunisasi saat bayi sedang apa? Demam tinggi, panas. Oh ya, seperti itu ya. Jadi Batuk saat pilek panas, dingin. ya itu juga bisa. Nah, jadi itu tadi ya Ibu-Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada Ibu. Oh ya, baik silahkan. Kan kalau campak tadi kan efek sampingnya demam. Nah, Iya. apakah boleh saat panas dari efek sampingnya campak tadi diberikan obat penurun panas boleh? Oh ya. Tidak. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi pertanyaannya tadi, misalkan bayi mengalami demam, apakah boleh diberikan obat atau tidak? Nah, jadi ketika bayi itu demam, ibu-ibu nanti bisa memberikan kompres dengan air hangat di bagian kening sini. Nah, nanti selain itu bisa dipijat-pijat, itu juga akan menurunkan panasnya.
Selain itu juga bisa, kalau dari orang zaman dulu-dulu itu katanya bisa dikasih berambang, itu juga akan menurunkan panas pada anak. Nah, semisal panasnya itu tidak reda, nanti bisa dibawa ke rumah sakit atau puskesmas. Tapi biasanya setelah imunisasi itu juga akan diberikan obat sendiri dari puskesmas. Ya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, mau tanya lagi Bu, kan Ya. kalau BCG kan tumbuh bisul ya. Ya. Nah kalau tumbuh bisul itu apakah didiamkan saja nanti sembuh sendiri, atau itu perlu ada tindakan, apakah ditusuk, apakah gimana seperti itu? Oh ya, jadi setelah mendapatkan imunisasi BCG itu akan timbul bisul ya. Nah, untuk bisul itu tidak perlu diapa-apain, nanti bisa sembuh dengan sendirinya. Tapi semisal bisul itu membesar, nah ibu langsung bisa membawanya ke puskesmas. Itu nanti akan diberikan obat dari puskesmas. Seperti itu. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Bu, BCG munculnya bisul berapa bulan setelah disuntikan? Oh ya, nanti untuk bisul itu biasanya setelah beberapa hari itu juga bisa langsung muncul bisul. Jadi bisul itu juga muncul karena kekebalan bayinya sendiri. Jadi misalnya bayi itu sehat ya tidak akan muncul bisul. Jadi tidak semua setelah mendapatkan BCG itu akan muncul bisul. Ya seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Sudah Bu. Sudah jelas. Jadi imunisasi itu penting ya? Iya, jadi imunisasi itu sangat penting ya ibu-ibu. Jadi misalnya anak ibu itu terlewat dari imunisasi, ibu-ibu langsung bisa datang ke bidan, puskesmas ataupun posyandu agar bisa mendapatkan imunisasi. Tapi nanti di sekolah dasar itu biasanya juga akan diberikan imunisasi ulangan. Nah, seperti itu ya. Nah, kesimpulan dari penyuluhan yang sudah kita bahas tadi adalah yang pertama, imunisasi adalah suatu usaha yang memberikan kekebalan pada bayi dan anak terhadap penyakit. Nah, apa itu tadi manfaatnya? Manfaatnya yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah timbulnya berbagai penyakit, dan menurunkan jumlah angka kematian di Indonesia. Siapa saja yang harus mendapatkan imunisasi? Yang paling utama mendapatkan imunisasi adalah semua bayi sehat berusia 0 sampai 12 bulan. Nah, kemudian untuk penyakit yang dapat dicegah melalui pemberian imunisasi itu ada 7. Penyakit hepatitis B, TBC, difteri, tetanus, campak, dan polio. Apa saja imunisasi dasar lengkap itu? Ada 5. Yang pertama, imunisasi BCG, polio, hepatitis B, DPT, dan campak. Nah, tadi kan disebutkan bahwa ada keadaan di mana bayi tidak diperbolehkan untuk mendapatkan imunisasi. Nah, saat-saat itu adalah ketika bayi mengalami sakit berat, demam tinggi, dan alergi terhadap yang dikandung oleh cairan imunisasi. Nah, kemudian untuk hal-hal yang perlu diingat itu perlu diketahui bahwa setiap pemberian imunisasi itu mungkin terjadi keadaan di mana bayi mengalami demam. Itu merupakan sebuah hal yang sangat wajar. Jadi ibu-ibu semua tidak perlu cemas ataupun kebingungan ketika bayi menjadi demam. Nah, jadi itu tadi ya kesimpulan dari penyuluhan yang telah kita bahas tadi. Nah, baik ibu-ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada materi-materi yang belum jelas? Silahkan boleh ditanyakan. Oh ya, baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas waktunya karena ibu semua sudah meluangkan waktu dan bisa hadir di sini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.